Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sebelum kamu menyaksikan video berikut. Hey, gue DP Putra dan lu lagi dengerin The Podcast. Hello The Podcaster, welcome back to The Podcast episode hari ini. Dan di The Podcast episode hari ini kembali gue menghadirkan salah satu bintang tamu yang memang sepertinya layak untuk diajak berdiskusi panjang. Jadi kita sebelumnya udah pernah join di salah satu konten di salah satu episode. Tuh kalau udah tahu batuknya itu ya udah tahu nih siapa bintang tamunya. Ya jadi sudah ada Pak Superbo Haribowo lagi SPSI ya. Jadi karena belum ada panggilan jadi konsultan, jadi balik lagi jadi narasumber di podcast ya Pak ya. Gimana Pak? Apa kabar Pak? Iya. Baik Pak Devi. Iya. Oke Pak. Kalau kemarin kita banyak bahas tentang apa ya? Tentang dunia psikologi, dunia HR dan berbagai macam inilah kedalaman dunia orang psikologi lah. Nah, kemudian akhirnya beberapa waktu yang lalu akhirnya saya coba ngajak diskusi Pak Bu. Pak, sekarang itu ada sebuah konten yang lagi viral banget. Sebenarnya saya udah bahas ini di episode sebelumnya sih Pak sama teman saya. Jadi konten ini bercerita tentang hubungan antara kesuksesan dengan privilege. Jadi dalam hal ini ada orang yang post bahwa yang namanya kesuksesan itu dasarnya adalah privilege. Jadi kalau mereka mau wajar mereka berada di posisi kesuksesannya saat ini itu dikarenakan karena mereka memiliki privilege yang mereka sudah dapatkan sebelumnya. Jadi dibandingkan orang-orang normal, mereka udah dapat privilege itu duluan. Nah, dan jika mereka saat ini sukses itu ya karena memang mereka memiliki privilege tersebut, mereka memiliki fasilitas, mereka memiliki uang dan lain sebagainya. Nah, awalnya saya open ini ke sosial media Pak untuk saya ajak diskusi. Cuman ternyata lumayan seru nih polemiknya. Ada yang menanggapi positif, ada yang menanggapi negatif. Dalam hal ini ada yang bilang bahwa iya benar, emang yang namanya orang yang memiliki privilege itu pasti akan dominan lebih cepat sukses dibandingkan orang yang tidak memiliki privilege. Tapi di satu sisi ada orang yang bilang bahwa nggak bisa disamaratakan. Karena orang yang memiliki privilege juga memiliki masa lalu yang dimana mereka juga mencari untuk mendapatkan privilege tersebut mereka membutuhkan usaha atau effort. Nah, saya tanya nih untuk Pak Bowo sekarang berada di kubu apa Pak? Dari dua kubu yang saya bilang. Kubu yang benar. Nah, tapi kan kalau sebuah pendapat itu kan semua pendapat harus benar Pak. Ya, betul. Oke. Kalau saya bukan berpihak sih, semua benar. Dalam arti memang kalau kita kembali dulu, intinya orang sukses itu kenapa sih? Sebenarnya pertanyaannya itu. Kalau kita melihat privilege segala macam itu memang ya faktor penunjang aja sifatnya. Jadi gini Pak Devi. Buat saya manusia itu baik kaya atau miskin mereka terlahir tidak pernah ada yang tahu. Oke. Dan mereka diberikan anugerah sama Tuhan itu semua sama, lahir dari lubang seorang ibu, rahim ibu. Lupa saya kebanyakan lubang tadi jalan di lubang. Oke, lanjut Pak. Jadi maksud saya gini, mereka diberikan anugerah sama Tuhan itu semua sama. Semua manusia yang terlahir dari awal itu mereka tidak bisa menolak. Mereka harus lahir dari seorang rahim, seorang ibu kaya atau ibu yang tidak punya atau ibu penyakitan. Kita nggak ada yang tahu. Nah, dari konteks itu sebenarnya Tuhan itu memberikan semua rata dan semua memberikan kesempatan yang ada. Nah, dalam faktor inilah yang disebut dengan perjuangan. Ketika manusia itu terlahir diberikan nafas yang sama, anugerah yang sama,
Dan ketika dia tumbuh dan berkembang, ini kembali lagi ke individunya. Ketika mereka ada di dalam suatu keluarga yang kecukupan, otomatis mereka disupport semua. Mau apapun ditunjang. Nah, untuk yang keluarga miskin, apakah mereka tidak bisa? Bisa. Supportnya memang berbeda, tidak diberikan kemudahan. Nah, ini buat saya, faktor kesuksesan itu tidak berdasarkan dominan pengaruh dari orang tuanya. Itu buat saya itu hanya segelintiran cerita yang ada aja. Terus banyak orang yang dari faktor orang tua yang nggak punya, mereka sederhana, mereka bisa berhasil dan bisa sukses. Banyak kok contoh-contoh tokoh-tokoh yang terkenal. Oke. Nah Pak, sebelum kita lanjut, nih saya coba membantu menjelaskan lagi ke teman-teman yang mungkin baru dengar episode The Podcast yang kali ini. Jadi apa sih yang tadi yang teman yang saya maksud itu yang seperti apa? Jadi saya remind lagi, mungkin yang belum dengar The Podcast episode sebelumnya, mereka juga belum dengar bahwa di sini salah satu tweetnya bilang bahwa ini konten dari Twitter ya. Jadi dari Twitter kemudian dia itu menceritakan bahwa dia memulai perkataannya memulai tweetnya itu dengan caption seperti ini. Percaya nggak sih orang kaya ini nggak bisa ditolak ukur sukses mentah-mentah. Bapaknya adalah Anwar Makarim, orang sekelas Hotman pernah bekerja di bapaknya. Dalam hal ini yang dibahas berarti adalah menteri kita, Bapak Nadiem Makarim. Jadi menurut si penulis tweet, yang menulis tweet ini, dia nggak bisa bilang bahwa seorang Nadiem Makarim ini adalah orang yang sukses. Dia mendapatkan kesuksesan itu ya karena memang sudah ada jejak dari si bapaknya, yaitu si Bapak Anwar Makarim, yang memang kalau kita lihat story-nya itu semakin ke bawah itu adalah seorang lawyer, bahkan seorang sekelas Hotman Paris pun, yang orang yang saat ini bisa dikatakan orang besar di Indonesia, ya, pengacara yang hebat di Indonesia, pernah kerja sama ayah dari Nadiem Makarim. Nah Pak, saya nggak akan bahas dari sisi Nadiem Makarim ya, karena saya udah bahas ini di episode sebelumnya. Nah saya mau tanya nih Pak, dari sudut pandang Bapak sebagai seorang yang membaca tulisan ini, kira-kira nih Pak, ini sebenarnya dari sisi psikologinya nih orangnya kenapa ya Pak ya? Karena orang nggak mungkin membuat sesuatu, menulis sesuatu tanpa dia memiliki dasar yang kuat gitu. Maksudnya, wah gue lagi kesel sama inilah, buatlah sesuatu. Atau gue lagi dalam kondisi seperti ini nih. Nah, kira-kira gimana tuh Pak? Oke, orang buat saya kalau mereka sudah membrokes atau mempasang status lah, atau men-tweet di Twitter ataupun di mana, itu adalah memproyeksikan, ada rasa yang si individu itu ingin memproyeksikan sesuatu sebenarnya berarti. Dia memproyeksikan, dia coba mensentil, ya semuanya memang banyak unsur ya, kalau kita lihat, entah unsur itu memang unsur untuk saling menjatuhkan atau segala macam. Buat saya itu hanya proyeksi aja, untuk mengungkapkan dan setelah dia masih tahu bahwa ya orang itu bisa jadi seperti itu karena faktor tadi orang tuanya. Gitu. Berarti jadi memang menurut Bapak, orang yang menulis tweet seperti ini ya memang karena dia ingin menunjukkan jati dirinya Pak ya. Kalau saya soalnya punya pemikiran seperti ini Pak. Biasanya kan ini menggambarkan apa ya, kalau orang menulis status, menulis ini, itu sedang menggambarkan apa yang dirasakan saat ini. Yang saya rasakan sih, si orang ini nih lagi mungkin yang ada di benak saya, dia lagi bener-bener udah desperate banget gitu loh Pak, udah bener-bener putus asa karena dia sudah bener-bener berusaha, bahkan kalau dilihat effortnya, mungkin kalau dia mengukur effort yang dia sudah keluarkan itu besar banget loh Pak. Tetapi sampai detik ini dia masih belum bisa mencapai hal tersebut gitu. Nah kalau misalnya nih Pak,
dari ilmu psikologinya deh Pak. Dari sisi ilmu psikologi. Yang kalau yang saya bilang itu masuk akal nggak sih Pak? Jadi ada masuk akal. Nah, kira-kira menurut Bapak hal ini berarti kalau tadi masuk akal, otomatis hampir sebagian besar orang akan mengalami hal ini. Apalagi dengan latar belakang seperti yang Bapak bilang tadi di awal. Orang tidak pernah tahu dia lahir dari siapa, rahim siapa. Bisa lahir dari orang yang memang ada lahir dari orang yang kekurangan. Tetapi mungkin case ini diangkat karena ya saya udah berusaha, keluarga saya begini, saya istilahnya kayak dia tuh ingin menunjukkan bahwa saya itu udah usaha sampai jungkir balik tapi tetap masih begini-begini aja gitu Pak. Nah itu kalau dari sisi psikologi sebenarnya kondisi orang-orang seperti ini tuh seperti apa sih Pak? Karena kan kalau kita ngomong ada orang yang untuk menjadi dewasa itu memang harus ada faktor jatuhnya dulu kan. Betul. Nah itu gimana tuh Pak? Apakah ini adalah momennya sehingga dia nanti akan jadi seseorang atau gimana? Kalau buat saya dia bukannya berputus asa ya Pak De. Dia tuh hanya mengungkapkan bahwa kita tuh hidup itu berjuang. Nah dia ini udah berjuang keras segala macam dan dia punya prestasi untuk sesuatu yang dicapai itu belum tercapai dengan rasa puasnya itu belum dapat. Mungkin segelintir orang atau banyakkan orang menganggap orang ini udah sukses. Tapi individu yang melakukan itu merasa belum. Ada sesuatu yang mereka tuh belum dia dapetin sehingga terungkaplah perasaan itu melalui tweet tadi. Oke. Ini sebenarnya hampir sependapat dengan yang episode sebelumnya Pak. Jadi saya ngajak teman saya juga untuk ngobrol masalah yang sama. Jadi dia awalnya sebenarnya sempat setuju bahwa yang menyatakan bahwa yang namanya tingkat kesuksesan kalau ada privilege, bahkan dia sempat, teman saya itu bilang orang yang punya privilege minimal punya duit, habis itu punya fasilitas, mereka tuh menang start 80% Pak. Jadi mereka lagi 20% itu adalah tinggal usahanya mereka aja. Sedangkan orang yang gak punya privilege itu start dengan 20% pendidikan, yang penting badan tumbuh dengan sehat, yang seperti itu. Sisanya 80% mereka harus berjuang. Jadi dan di endingnya teman saya bilang sebenarnya tingkat tolak ukur kesuksesan itu nggak bisa disamaratakan. Dia bilang begitu. Bisa jadi yang tadi kita bahas Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim adalah seorang yang terlihat sukses di mata kita. Tetapi kalau kita ngobrol sama Pak Nadiem, mungkin Pak Nadiem akan bilang saya belum sukses. Nah itu kan Pak. Nah berarti kan ini ada tolak ukur, ini ada sudut pandang. Nah kalau Bapak memposisikan sudut pandang nih, saya agak dalam nih Pak ngomongnya nih. Sudut pandang, karena kan banyak orang yang merasa bahwa saya sudah berjuang dengan keras, saya sudah benar-benar banting tulang, malah saya bekerja lebih dari apa yang saya lakukan. Kan itu pengakuannya si orang yang bekerja, benar nggak Pak? Apalagi Bapak seorang HR loh Pak, sering pasti akan dengar ucapan-ucapan seperti itu. Dan akhirnya mereka juga dalam hati akan berpikir bahwa oh iya, mau sampai kayaknya mau berusaha seperti apapun akan tetap gini-gini aja. Itu kan kalimat-kalimat orang yang seringlah kita dengar. Nah Pak menanggapin orang-orang yang seperti itu, dan mungkin nggak orang-orang yang seperti itu kita bisa arahkan kembali ke sudut positif, karena itu kan sebenarnya kalau mereka nggak ketemu orang yang tepat, pasti mereka akan negatif terus bawaannya, benar nggak Pak? Betul. Jadi gini Pak DP. Ya Pak. Buat saya, jadi semua orang itu, kita balik lagi deh, kita ambil skup yang terkecil dalam dunia kerja lah, tidak usah yang lebih sukses lebih banyak lah. Banyak seorang karyawan
yang merasa saya lo udah kerja bener, saya lo sudah kerja mati-matian, saya lo udah memberikan terbaik, saya lo datang lebih awal, saya lo pulang dari semua yang terakhir. Banyak kalau kata-kata seperti itu yang sering kita dengar lah dalam dunia teamwork kerja segala macam. Nah, cuma mereka belum tahu apa sih poin-poin dari kalian disuruh kerja, kalian harus mengerjakan. Ada effort yang belum goalnya itu belum tercapai. Jadi orang itu seperti merasa gue udah capek, padahal belum. Dia merasakan capek ya kamu. Tapi kita secara general kita melihat hasil gitu. Hasil itu belum dapet gitu. Dan apa yang diharapkan sama si company itu belum ngeklik. Contohnya lagi, ya kita berbicara, ya ada suatu target kita menuju A. Ternyata kita menuju A udah jalan beribu kilo, sudah melakukan inovasi, sudah melakukan bla 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 segala macam. Tapi si A ini belum kita dapetin. Yang kita ukurin itu adalah perjalanan kita yang kita ceritain. Akhirnya timbullah rasa diri kita merasa ego lagi yang muncul. Aku udah capek, aku udah berusaha, tapi belum dapat hasil si A tersebut. Itulah yang banyak membuat orang depresi. Akhirnya orang itu minta pengakuan dari orang-orang sekelilingnya. Tapi ketika mereka usahanya sudah benar, rule of game-nya jalan, ini jalan, dapetin A itu dengan perjuangan, dan ketika dia dapet itu ada sesuatu yang istimewa gitu. Tapi kalau mereka belum bisa, akhirnya timbul itu pengen pengakuan dari sekeliling orang-orang. Akhirnya dia bisa, aku udah capek loh, aku udah berusaha begini bla 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 bla. Tapi goal yang diharapkan itu belum dapat. Ketemu. Tapi Pak, belum ketemu. Orang-orang seperti itu bisa kita arahkan atau mungkin gini deh Pak, saya ngomongnya di level mana orang yang memiliki pemikiran seperti itu bisa kita arahkan. Dalam hal ini kan contoh seperti yang tadi kita bahas Pak ya, kita mulai awal dengan contoh kasus bahwa melihat orang sukses, kemudian kita bahas dari sisi orang yang menulis. Kan ini sebenarnya orang yang menulis kalau kita lihat dia memiliki sudut pandang. Nah kira-kira kan tadi Bapak bilang sebenarnya ya kembali lagi ke orangnya kan. Nah pertanyaannya, apakah sudut pandang atau cara berpikir itu akan tetap seperti itu atau masih bisa dirubah? Nah secara ilmu psikologi atau secara kedekatan deh Pak, misalnya apakah nih orang udah bener-bener putus asa banget gitu, coba dia ketemu sama orang yang seperti ini, apakah akan berubah atau mungkin enggak, secara psikologi orang yang seperti itu akan tetap seperti itu, gimana Pak? Jadi ya harusnya ketika orang itu memang ya tadi pengakuan tadi, ketika mereka sudah merasa lelah, capek, sudah berjuang, sudah melakukan yang terbaik, tapi sesuatu hasilnya belum memuaskan. Nah kembali lagi ya si individu itu harus melakukan sesuatu hal yang berbeda dengan pola yang mereka sudah anut dan mereka jalani selama ini gitu. Tapi kalau mereka dengan jalannya dengan ritme yang sama, segala macam yang sama, itu akan yang hasilnya nggak akan sesuai gitu, nggak sesuai dengan harapan. Tapi ketika mereka sudah ya aku melakukan ini dengan cara ini salah, dia harus melakukan cara B. Kalau cara B salah ya dia harus yang C. Gimana caranya? Selalu dia review, dia selalu melakukan hal-hal itu. Dan inilah manfaatnya adanya supervisi yang atasannya. Karena kalau nggak ada yang seperti itu, akhirnya orang itu kan depresi, dan depresi timbul putus asa. Iya, dia akan menyalahkan lagi ya terutama orang sekelilingnya lagi yang menjadi
sandarannya untuk memproyeksi orang inilah yang menghambat saya, orang ini Oke, paham saya. Malah cenderung sebenarnya, tapi ini bisa ini berarti menurut Pak Bo hal tersebut kembali lagi ke personalnya Pak ya. Jadi kalau misalnya dia memang karakter orang yang memang siap untuk berubah, dia akan belajar dari atasan atau belajar dari orang sekelilingnya. Tapi kalau misalnya dia kekeh, dia akan mencari kesalahan-kesalahan itu Pak ya. Betul. Jadi merasa ya sesuatu yang mereka perbuat itu udah bener, udah maksimal. Iya. Asik sih Pak sebenarnya. Nah, saya sih sebenarnya ada ini Pak. Tadi saya baru baca lagi, ada komen yang baru masuk di sosial media saya. Jadi dari case tadi yang kita bahas di awal Pak. Jadi si orang yang nulis ini, dia membahas seorang yang memiliki privilege dan sukses. Ternyata di kolom komen ada yang bilang seperti ini. Kenapa si penulis tweet hanya mengambil sudut pandang seperti contoh Maudy Ayunda yang memang basicnya orang ada, pinter. Kemudian yang kedua Nadiem Makarim yang memang dasarnya adalah orang ada, background bibit bebet bobot keluarganya ada. Kenapa kok itu yang diambil? Padahal sebenarnya kita punya contoh lain. Contoh Jack Ma. Jack Ma, kalau kita baca histori dari bagaimana dia mengembangkan sebuah bisnis yang disebut internet pada tahun itu dan dianggap seperti orang gila, dia mengerjakan itu tanpa privilege, dan akhirnya sekarang kita bisa lihat bagaimana seorang Jack Ma bisa berhasil. Berarti ya seperti yang saya coba angkat tadi Pak gitu, bahwa sebenarnya dia hanya melihat dari satu sudut pandang yang menyatakan bahwa ya udah lu orang kaya ya sukses. Padahal sebenarnya masih banyak seperti yang Pak Bu bilang tadi contoh-contohnya. Dia kalau kita baca ya, kalau saya sih baca sedikit aja Pak, saya bukan orang yang pintar baca. Jack Ma pertama kali ngelamar kerja itu ke restoran cepat saji, di mana ada yang ngelamar itu 12 orang. 11 orang keterima, cuman dia nggak keterima. Nah itu kan berarti. Tapi dia. Kenapa Pak? Tapi dia yang punya perusahaan nanti. Nah sekarang kita lihat dengan effort yang dia lakukan, padahal waktu itu zamannya Cina itu masih belum bisa bahasa Inggris kan Pak. Waktu itu kan Cina masih komunis ya setahu saya. Betul. Dan dia belajar bahasa Inggris dengan kemauannya di sini. Berarti dasarnya kalau kita ambil tingkat ini deh Pak, kalau kita coba sama-sama ratakan, sebenarnya tingkat kesuksesan menurut Pak Bono deh, sebelum saya coba ambil dari tingkat kesuksesan menurut Pak Bono sebenarnya gimana? Kalau kita lihat contohnya tadi loh Pak, udah real nih. Satu mengangkat contoh tentang Nadiem Makarim yang memang punya privilege, sukses. Satu lagi, kita punya juga contoh yang memang tanpa privilege, sukses juga loh Pak. Gitu. Nah, dari Pak Bowo gimana nih Pak? Tingkat kadar sukses ini. Nah, itu tadi. Kalau saya pribadi ya Pak Bibi, saya bilang tadi dari awal bahwa Tuhan itu memberikan anugerah pada semua orang itu sebenarnya sama. Dia dilahirkan, semua terlahir pertama kali harus selalu menangis. Dan dengan suara menangis itu menunjukkan bahwa hidup itu keras, hidup itu penuh perjuangan. Baik dari keluarga miskin, keluarga yang berada, dari keluarga apapun, semua bayi yang terakhir itu pasti menangis. Nah, ketika kita ukur kembali lagi, ada berdasarkan sudut pandang orang, kalau bapaknya kaya, orang ini pasti anaknya akan berhasil. Itu kan secara teori memang kan ada seperti itu. Namun kalau kita mau berpikir panjang, kalau dia tidak ada namanya perjuangan dan usaha
berusaha maksimal dari individunya atau personalnya, saya yakin semua itu akan habis. Contoh, kita lihat era yang berkuasa dulu, yang dibilang 7 turunan tidak akan habis hartanya. Toh mereka dengan santai-santai segala macam, akhirnya sekarang apa? Individunya kan, dia harus berjuang lagi, dia harus melakukan lagi, dia harus membalikan sesuatu kemegahannya. Namun ada kata telat? Tidak ada kata telat. Dia tetap berusaha gimana caranya dia mendapatkan itu semua. Itu yang tadi saya bilang, memproyeksikan di saat orang melihatnya dari sisi enaknya. Cuma kalau kita kembali ke si Pak Jake, itu tadi mereka memang dari keluarga yang sederhana, mereka bisa akan kurang, mereka bisa melakukan sampai sekarang ya jadi miliar gitu. Jadi mau dilihat dari sisi apa, kita mau lihat dari sudut pandangnya. Manusia yang hidup itu sering memperbandingkan, apalagi personal individu-individu yang ada di dunia, udah di masyarakat, hanya melihat sisi mana sih yang bisa digosipin, sisi mana sih yang bisa jadi bahan, itulah yang dilihat sama masyarakat. Tapi mereka tidak melihat perjuangannya, gitu. Cuma mereka bilang, oh enaknya orang itu naik mobil, turun mobil. Tapi mereka nggak tahu gimana mereka dapetin mobilnya, gimana cara mereka berusaha. Dia nggak lihat review ke belakang, nggak dilihat. Cuma yang dilihat asal yang dilihat dari mata sudut pandang tadi. Gitu. Nah, ketika mereka melihat orang kaya itu, buat mereka enaknya orang kaya ya, turun mobil, naik mobil kemana-mana, mau naik pesawat gampang, mau belanja gampang, banyak duitnya. Itu kan mereka lihat. Iya. Tapi mereka tidak melihat pola hidupnya seperti apa yang mereka harus manage, apa yang mereka harus lakukan, gitu. Dan mereka nggak lihat. Nah, akhirnya Tuhan ngasih perbandingan lagi. Ini ada orang yang punya, orang yang serba kekurangan, tapi toh mereka juga bisa. Gitu. Tapi kalau berdasarkan persentage tadi, memang orang yang privilege sudah bagus, hampir 80% tadi, 80% lebih up-nya lebih cepat. Itu memang tidak kita pungkiri. Gitu. Oke, menarik Pak. Jadi setelah kita coba bahas terkait dengan yang namanya privilege dan sukses, ternyata memang kalau dibilang ada kaitannya, tetapi tidak 100% menjamin bahwa yang namanya memiliki privilege akan 100% sukses. Bahkan kita melihat juga yang tadi Pak Bu contoh, udah sangat jelas-jelas nyata itu bahwa yang namanya privilege ada di depan mata, tapi nggak bisa ini kan Pak, nggak bisa dikelola dengan baik. Akhirnya harus benar-benar menata lagi dari nol. Dan kalau orang yang memang hidup tanpa privilege, ya memang mereka dituntut untuk bekerja lebih keras, bekerja lebih kreatif, berjuang lebih keras untuk mencapai kesuksesan. Emang ada contohnya. Bahkan kalau kita lihat itu Pak Jack Ma. Dan yang paling membuat kita lebih membumi lagi, Jack Ma kan orang Cina tuh punya pemikiran bisnis ABC. Oke, kalau itu orang Cina, kita punya lebih. Nah, jadi ya kita berharap perspektif setiap orang, ya silakan, setiap orang memiliki perspektif masing-masing, itu nggak salah, tetapi jangan sampai perspektif tersebut membuat kita jadi mati, apa sih istilahnya Pak? Jadi kayak udah mematikan kita yang positif awalnya. Padahal sebenarnya niat awal saya pengen jadi orang yang sukses. Niat awal saya pengen bekerja keras, tapi karena ada sesuatu hal yang membuat kita jadi dia orang kaya jadi cepat sukses. Jadi kayak memundurkan niat. Mungkin kalau kita tulang yang kuat
untuk mereka bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Itu kalau nggak salah pernah ada tuh quotes-nya. Nah, terus kalau misalnya dari Pak Bowo nih Pak, untuk closing statement kita Pak, dari Pak Bowo, kira-kira apa nih Pak yang bisa kita pelajari minimal jika saya saat ini sedang ada di posisi seperti yang tadi kita bahas. Saya sedang melihat orang ke atas. Saya udah berusaha sekuat tenaga. Yang harus saya lakukan itu bagaimana saat ini? Karena saya sudah berjuang dengan luar biasa menurut saya gitu. Gimana Pak? Oke, kalau buat saya kita semua terlahir dengan yang sama, diberikan anugerah juga sama, kemampuan juga sama, dan semua yang diciptakan sama Tuhan itu ada semua yang di muka bumi ini kita raih. Dari sisi beberapa sudut pandang ya saya bilang tadi bahwa poinnya adalah di individu, gimana kita yang hidup, yang menjalani kehidupan ini punya motivasi, punya semangat juang. Nah, ketika semangat juang dan motivasi itu sudah tertanam dalam diri kita, yaitu kedua kita harus berdoa dalam arti gimana caranya apa goal yang kita harapkan itu tercapai. Nah, selebihnya itulah kembali lagi keikhlasan kita. Ketika kita sudah ikhlas, sudah melakukan sesuatu hal yang terbaik, Tuhan yang akan mengaminkan semua. Itulah yang disebut dengan garisan takdir. Kalau kita hanya berusaha baru sebatas secuil kuku, terus kita udah mengeluh, buat saya apapun sesuatu itu tidak akan pernah tercapai. Ya kalau kita lihat dari tokoh-tokoh yang ada tadi ya ada Amen, terus ada Jack, ya mereka seorang pejuang semua. Mereka adalah pejuang-pejuang tangguh gitu. Walaupun mereka dari keluarga terkaya pun mereka tetap berjuang, tetap melakukan sesuatu hal yang terbaik. Karena apa ya, buat hidupnya dia. Kalau mereka mengajak, oh yang kaya bapak gua, tapi kan gua belum. Gua harus minimal sama, minimal harus mengikuti langkah-langkahnya. Itu loh proses-proses itu loh. Buat saya manusia ya harus tetap berusaha dan berdoa gitu. Ya. Jadi ya untuk putus asa itu buat saya udah nggak ada lagi kalau dia hanya memproyeksikan, aduh aku udah capek, aku udah berusaha bla 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 bla, ternyata belum berhasil. Dia memang belum ada usahanya, jawabannya belum dapat gitu. Yang pasti yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil harusnya kan Pak kan? Betul, tapi usahanya yang benar. Iya. Tidak hanya teori. Bukan ngomongnya aja usaha, tetapi memang set, dilakukan, direncanakan dengan matang. Itu kan poinnya. Oke, thank you Pak. Betul. Dan mungkin satu closing statement dari saya mau mengutip salah satu quotes dari Jack Ma yang memang mungkin bisa kita anggap relate dengan topik kita saat ini. Karena kalau kita bahas tadi yang namanya orang sukses, menurut sebagian orang dan mungkin hampir sebagian besar orang, ya syarat untuk menjadi orang sukses itu adalah orang yang memiliki privilege. Tetapi sebenarnya ini hanyalah pembenaran dari diri aja sih. Jadi karena udah nggak tahu harus ngapain, jadi ya iyalah dia kan sukses karena dia kaya. Ya itu adalah sebuah hal yang mungkin harus kita coba pelajari sama-sama untuk kita benahi. Karena kalau saya mengutip salah satu statement atau quotes dari Jack Ma bilang, don't complain, you can find opportunities. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak komplain. Tetapi kita tuh setiap orang memiliki opportunity atau kesempatannya masing-masing. Jadi you can find opportunity. Jadi carilah peluang yang memang cocok untuk Anda. Jika orang cocok jadi bisnismen, ya jadi bisnismen. Kalau misalnya Anda lebih cocok untuk jadi pengajar, kenapa harus memaksakan jadi bisnismen? Kan poinnya itu kan Pak. Jadi, betul, setuju saya. Ya jadi hal yang menarik
untuk kita bahas adalah setiap orang memiliki tingkat kesuksesan masing-masing. Ini mungkin saya ngambil dari bahasa teman saya yang kemarin Pak ya, episode kita kemarin. Jadi teman saya bilang, jangan merasa bahwa ketika kita melihat seseorang memiliki uang lebih banyak, ketika kita melihat bahwa orang yang kita jadikan sebagai bola itu adalah orang yang memiliki keluarga yang kaya, memiliki apa ya istilahnya fertilitas lah. Nah, jadi jangan dijadikan bahwa itu adalah kesuksesannya dia. Bisa jadi si siapa namanya, si orang yang kita lihat ini sebagai orang yang sukses ini mungkin mereka merasa bahwa saya sebenarnya belum sukses, bahkan saya belum melakukan apa-apa gitu. Kan ada aja orang yang seperti itu pola pikirnya. Jadi sukses itu ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi poinnya adalah jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah melakukan apa-apa padahal sebenarnya kita belum melakukan apa-apa. Oke deh Pak, kurang lebih begitu yang kita coba bahas hari ini. Thank you banget Pak Bowo atas waktunya. Mungkin Pak Bowo ada yang disampaikan Pak Bowo? Cukup. Ya Pak, jangan kapok-kapok ya datang ke The Podcast Pak. Jadi siap, saya nunggu undangan berikutnya. Siapa tahu Pak DP mau undang kembali dalam materi yang berbeda. Saya siapkan waktu. Ya, jadi The Podcast hari ini ya bahasanya agak berat, tetapi kita berharap ada teman-teman yang belajar dari kondisi ini bahwa ya nggak salah sih menyampaikan pendapat, tetapi jangan sampai pendapat yang kita sudah ungkapkan nanti membuat kita ngedrop, membuat kita merasa bahwa kita itu udah gagal banget sehingga nggak ada niat untuk berjuang kembali gitu. Ya, jadi saya berharap teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi patah arah, sudah nggak tahu harus mau ngapain, ya kita sama-sama berjuang. Jangan sampai kita kalah dengan kondisi kalau kata orang tua zaman dulu. Nih Pak, sorry, sepertinya kamera saya agak sedikit terganggu hari ini. Iya, agak warna-warni. Agak warna-warni Pak. Oke. Nah, pakai kamera cadangan. Oke. Ya udah, saya closingnya pakai kamera cadangan Pak. Oke, thank you banget buat yang udah dengerin podcast episode hari ini, dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel DP Putra. Buat yang suka dengerin di jalan, kalian bisa dengerin dari Spotify, tinggal cari The Podcast. Buat yang mau konsul sama Pak Bowo masih bisa, nanti tulis ada emailnya Pak Bowo di bawah, karena Pak Bowo masih menunggu siapa yang mau konsul sama Pak Bowo. Makanya The Podcast episode kedua ada. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya, dan see ya. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di The Podcast selanjutnya.